Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirin wal hadirat, mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Huda Kumantan yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Ketua RW RT di Kumantan Bawah ini, yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Al-Huda Kumantan Bawah, Desa Kumantan. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang ke-17 kita di bulan Jumadil Akhir. Lebih kurang 2 bulan setengah lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Tidak terasa oleh kita ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari bahwa Ramadan akan mendatangi kita. Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada Nabi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Insyaallah langkah kaki kita, ayunan tangan kita ke Masjid Al-Huda ini Allah catat pahalanya sebanding dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Wa bi kulli khutwatin tamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kakinya kita ke masjid, Allah hitung pahalanya sebanding dengan bersedekah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Kita diberi oleh Allah kesehatan dan kesempatan yang barangkali di maghrib besok belum tentu kita sehat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan sampai umur kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Dan pada akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan bersalawat dan salam kepada Nabi, mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, summa amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun tausiah kita menjelang Isya dengan judul menyemarakkan membaca Al-Qur'an di rumah kita. Apa dulu Pak? Menyemarakkan membaca Al-Qur'an di rumah kita. Terkadang kita merasa risih. Terkadang umat Islam ini jauh dari syariat. Banyak ya di antara kita Al-Quran hanyalah pelarian saja. Kategori dosa baca Al-Quran. Bila dosa itu bila kemalangan. Nah, mati to mayor lu baca Al-Quran. Ini Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sianu binti sianu baruka Al-Quran wadwa. Iya dah. Itu pun yang dibuka Yasin Pak. Ya. Bila buka Al-Quran lepas diumawa bila ada sunat Rasul basune ana. Siapa yang mengaji? Buya. Nah anak yang bersunat jago. Iya dia.
undang mau mengaji ke rumah. Siapa yang mengaji? Kau yang sunat cakap ngaji. Undang mulia ke rumah untuk mengaji. Bila dia baca Al-Quran, bila ada akad nikah, sebelum ijab kabul dilangsungkan membaca Al-Quran, uang pengantin membaca siapa? Bahasa mulia untuk membaca Al-Quran. Apa salahnya kan pengantin cakap kok bagusi dua ngaji kok lagi lah? Ya dia apa nak apa nikah siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang mancak tu ni anak awak atau yang tua awak tu yang mana? Saya mau ucap tu sebagai dua ni. Kau sangkut nak ngaji tu nantu kan? Kalau suruh lu mereka suruh siapa ngaji? Aku ucap Allah 30 ya. Jadilah betul pengantin mengaji ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Rumah akan menjadi kering, jauh dari nilai-nilai barakah jika tidak ada di dalam rumah itu ibadah. Jika ibadah dilakukan hanya di masjid saja, mengaji di semua masjid, sembahyang di masjid aja, berzikir di masjid aja, ya dah, tak boleh. Sedangkan rumah kita tinggalkan. Rumah ada waktunya kita ibadah di rumah. Salat sunnah, salat wajib awak di masjid. Salat sunnah awak di rumah. Apa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bis salati bi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa al jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku ni Rasulullah, mestilah kalian salat di rumah-rumah kalian. Salat apa? Sebaik-baik salat kalian adalah di rumah kalian, kecuali al-jamaah, kecuali al-maktubah, salat wajib. Kau nak salat wajib di rumah itu, salat sunat apalagi 3 waktu. Ya dia, sang salat wajib di rumah apalagi salat sunat. Najibah, bahkan salat wajib pun tak berpocong. Nah, rumah kita akan gersam, rumah kita akan kering apabila rumah bapak-bapak, ibu-ibu tidak diisi dengan ibadah. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Doa. Mau tidur, ada doanya. Mau masuk WC, ada doanya. Mau makan, ada doanya. Maka di dalam rumah kita isi dengan zikir dan doa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa bu? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan apa contoh kuburan cu? Dia apa contoh kuburan Pak? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Dia apa contoh kuburan dulu? Seram. Apa lagi? Angker maksud juga angker apa? Apa ya? Sepi, gelap,
Kenapa Bu? Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Berarti rumah-rumah yang tidak ada ibadah di dalamnya. Banyak cawi pada istighfar lepas. Banyak cawi pada istighfar. Dalam bini montok kopi apa bu? Dalam laki membeli belanja sapu ila wajah. Ya. Inna syaitana yanfiru minal bayt alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan berhamburan. Ingku bagi apa yang dibaca oleh anak nonton TV, dia laku tu main game online jule. Aku dulu judi online. Ada sih bapak. Aku ni kebenaran tu lecing loknya. Tanya kebenaran tu cip. Ya Allah. Nabi, inna syaitana, sesungguhnya setan yang firul minal bait, berhamburan dari rumah, tuqra'u fi suratul Baqarah, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Tahu itu Al-Baqarah ya, tapi nak kami baca kami wali. Kau sepuluh sapi sedepak nak membaca surat Al-Baqarah. Yang bawa bisa dagang sapi tau ibarat orang tua ni kan, tapi surat Al-Baqarah jarang dibaca. Nah, dulu bapak-bapak ibu-ibu, rumah-rumah nenek-nenek awak dulu, rumah nenek-nenek aku dulu, rumahnya udah ada listrik ya, listrik dah ada. Kok ada pun listrik apa nama baca sebelum akhir pelita toga semprot serangkeng ya tak? Tapi hati-hati mereka terang menerang walaupun rumah terang membaca Al-Quran. Tengok umat kini fenomenanya, umat kini mati listrik ada genset atau lampu yang pakai apa nama? Apa nama? Energi apa nama? Apa nama lampu yang baca suara yang PBI? Mati lampu ini ya? Apa nama? Lampu otomatis. Takut tak saja. Tak pakai orang kira kan disobek lampu otomatis. Apa nama bu? Lampu apa nama? Lampu apa? Aku jalan gini ya. Lampu apa nama? Lampu cas. Lampu apa? Emergency. Apa kok kini canggih ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang penting kini canggih. Mati lampu listrik, lampu PLN mati, digantikan genset. Habis genset ada lampu cas. Ya, ada yang di India, ada yang di situ. Canggihnya begini. Tapi hati-hati kita sudah gelap gulita. Ya, main game bisa edit di awal. Main game. Terus di belakang jalannya. Semua ngaji. Sampai dulu ya. Mengaji sampai urut nampak. Ibu main game judi online cakap. Tu tinggal kalau lainnya. Dan ruang baju di bapak-bapak ibu-ibu di dompet yang gelap, jauh menonton, tak kontrol uang. Kini dah tahu. Di WC bisa tu tak. Nampak apa main gamenya bu? Nampak main game apa rumahnya? Aku mantan kau tak tahu.
boleh di rumah tangga. Ini rumah kita terang benderang, hati-hati kita yang contohnya Pak, awak malu so, kalau bosu awak di orang butuh cakup Al-Quran, makhrijul hurufnya topik, awak lompe motor ya, apa kau buat lompe motor? Ibu macam tu mengaji itu masuk gaya awak. Ada sana punya tak sampai suruh dan kuya urut Al-Quran Quran suruh sampai suruh ibu ni kau ni tak ya Allah ya dia nak sampai nampaknya tolong ni kalau main game tolong motor tolong hati kita orang butuh di pasal dia Pak mata dia nak nampak tapi baca Al-Qurannya makhrijul hurufnya bagus, hafalnya bagus, membacanya tentu kaman huruf alif tentu nyuruh cegah pembentuk cuma Al-Quran yang timbul apa nama? Al-Quran yang timbul Al-Quran apa nama? Apa nama? Al-Quran Beleren apa nama? Al-Quran apa nama? Yang timbul kan? Apa nama? Oso-osoin. Apa oso-oso? Hah? Timbul Al-Quran timbul ni. Nak Al-Quran oso-oso orang? Oh, kayu. Al-Quran oso-oso. Apa nama Pak? Al-Quran ni apa tu? Abut. Al-Quran apa nama tu? Betul-betul. Tidak pandai usia tersebut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Terangilah rumah-rumah kalian dengan salat sunnah dan membaca Al-Qur'an. Iko bapak mau dibuat nak mengaji. Ayah nak mengaji loh. Ya dia suruh mengaji di masjid musala TPA kominya awayu lah bagus si kominya mana picigu bapak merai ya Allah awayu tak cuma mengaji lah lepas aku Pak kayak kami itu 5.000 seminggu sebulan 20.000 mengaji nah dek gara-gara corona wanti tapi di musola wanti di rumah guru ni nak wanti ngaji lah di rumah nak kalau singkut nak gratis memang wanti total dia gratis bayu itu mungkin kena bayu mungkin semangat kalau gratis itu semangat nak penyok guru nak bayu mungkin kau nak apunya yaman kau nak pengaji nak 20 daya ujir daya bayu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata Nabi? Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Terangilah rumah-rumah kalian dengan salat sunnah dan membaca Al-Quran. Menyinari rumah dengan ibadah juga supaya kita tidak terjebak menjadi orang yang aneh. Aneh juga aneh Pak. Yang pertama, Al-Quran dalam hafalan orang zalim. Yang kedua, lelaki saleh yang hidup di tengah komunitas yang rusak. Yang ketiga, Al-Quran ada di lemari rumah kita tapi tak dibaca. Inilah aneh. Iya dia. Kalau dulu Al-Quran Pak baku kemanupai muhtas. Kini Al-Quran atau Al-Quran digital. Apa itu namanya? Al-Quran dalam HP. Bosan awak membaca, download videonya, MP3-nya. Ya tak? Buka YouTube, Musari Rasid, Muratal, Qalu, membacanya di audio. Baca tajwid apa yang
belajar tajwid, buka YouTube. Dia jauh dia tak payah ilmu ini apa. Cuma awak ada memali dia di dalam YouTube banyak bisa membawa ke Solo, bisa membawa ke Narok, atakan kuah kayak dipakai dia daku bisa YouTube makin cantik datuk cakap. Dia bisa datuk cakap copet yang insaf. Kalau yang dibuka yang elok yang elok. Apa ni Nabi? Ij'alu min salatikum. Jadikanlah salat-salat kalian fi buyutikum. Maksudnya salat-salat sunnahlah kalian di rumah kalian. Wala tattakhisuha qubura. Jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Banyak tu hadis. Ya. Kalau tadi hiasilah rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Quran. Hadis yang kedua ini, ij'alu buyutakum, ij'alu min salatikum fi buyutikum, la tattakhizuha qubura. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadikanlah rumah-rumah kalian tempat salat kalian, salat sunnah. Di pagi hari ingin pakai salat duha. Apa dia Pak? Di malam hari salat tahajud. Ikut salat tahajud le ya Bu. Apa salat tahajud Bu? Apa tahu salat tahajudnya? Apa rumah? Tahu salat tahajud ini? Hah? Oh becuni. Ailah zaman songa. Salat tahajud awal. Hah? Apa salat tahajud itu? Dalam uang salat tahajud ini salat tahajud. Aku siko ndak ada rumah lain. Siko ndak ada rumah lain. Iya, Cu. Tahu salat tahajudnya? Nah, di rumah lain yang hiasi pun tak kafir. Kalau pagi hari, hujan Allah behai, ni lama Allah. Aku ni bini, onde ibu ni kau suruh kedinginan lah. Pertama seliwi. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Diwale, lopo aku ni kau lelah di situ dan tambah seliwi salat. Dibuat busuk boleh. Kadang-kadang imam awak, makmum awak, adun awak, itu kacau. Ya, kau dapat usoji oncak kau ya. Subuh sasa, aku mantap. Jadilah ya. Oh, kalau baru dia mungkin apa? Dibayar usoji. Nggak, iya dijawab. Dia betul je. Kalau betul terhadap nama Rasul, kabur. Dia betul kan? Kalau nak lebih cepat, apa betul ya? Kalau dia lebih, segini sudah terbaca. Itulah sunnatullah. Kalau nak lebih, apa betul ya? Ini betul. Ampuni Nabi, atibu auladakum ala salasi kisal. Ajarkanlah anakmu 3 perkara. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkanlah anak kalian itu mencintai nabinya. Lewat ajaran awalnya Pak, mencintai nabi. Baca sejarah nabi kepada anak awak. Tak tahu kan kau seluruh. Kalau Allah isawi nama-nama nabi, isawi sahabat-sahabat Nabi, ya tak disawi hobi-hobi Nabi. Aku mengajarkan cinta kepada Nabi. Ikut cinta kancil kau aja. Ya tak. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Ajarkan anak kalian mencintai keluarga. Sedekah menyayangi ayah, sedekah menyayangi ama, sedekah waktu
sedekah sopan kepada adik awak, saling menghargai, yang tua dihormati, yang kecil disayangi, ditanamkan ke anak awak. Dia ikut diajar pada sini, aku nyayat, makanlah di rumah, diminta ke korban, dalam kamar dong. Semua nak makan dalam kamar. Laku awak semua lagi usia, tiba pagi hari, nek ibadah ada dari usaha apa? Tiba aja orang terkena sini. Tengok pagi hari pun salah ada apa? Sembilan tua dalam kamar, kau jadi buaya itu, siapa salah? Ayahnya manusia, apa salah kalau ada orang beranggu, baik-baik juga segini ni. Aku nampak. Iya dah. Ikon dah. Dengan orang yang singgi roh, minat tuan singgi, orang yang singgi. Pagi hari nampak tulisan di top di orang itu di daerah singgi pon, nomor 2. Dia tak kalau nomor 2 dia jawabannya sing. Dia. Iya dah. Ngaku dah. Yang ketiga, ajarkanlah anak kalian wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Awak suruh ngajar rumah tak bisa dulu, dia. Awak tak bisa maju anak awak rumah lupa. Mau jawab titipkan anak awak di TPA, dititipkan anak awak di masjid. Siapa mana ngaji Pak? Di mana? Di masjid. Payah ke mana jadi guru ngaji tu? Apa pun nama jadi guru ngaji? Islam sampai mau. Apa Islam sama aku ya? Takut segini online. Gaji nak sesuai apa? Wallahu a'lam ikhlas aja lah. Maju ngaji punya sabarnya, ya. Iya bu. Ada yang majingkam bagian, ada majingkam main. Kalau Pak Usi, tabang isi ini menanginya, biar pun nak dijewet nak, dia. Iya dah. Cuba awak ela dah anak maju anak ngaji rumah, payah tu. Kalau ke awak banyak alasan, dia minta turun dulu ya. Balik turun balik. Apa ni? Dia nak orang dia. Ini kalau ke awak maju pada ngaji ya, ada apa Pak? Banyak alasan, kadang-kadang ketampau dah awak dah. Wah ikut je mah, pokoknya awak asuh, awak didiknya, kamu sodi mengaji, kamu solat, KMDA, KTPA, bukan apa-apa dekor dah maju. Dia. Iya dah. Bukan dia mengatakan tapi lah dulu dah. Nah bapak ibu-ibu, bukan mau nak maju, cara maju awak tak bisa coba guru. Kalau mengaji tu insya Allah semua bisa ngaji. Cuma coba guru tak bisa kan? Wah, yang jadi guru. Awak anak awak pun tak kaji buat guru mengaji. Apalagi 20 seorang guru, 20 seorang guru, paham tak? Cuma lah tengok kalau kurang sabar apa, kata apa nak buat. Kalau dulu awak jadi guru. Ya boleh punya awak di umnya awak di sekolah di tempat ngaji betapa rumah. Ya tiap. Kalau gini yang punya binti aja. Apa ya? Binti pun. Semua jadi binti ya. Makanya nak cari-cari kan. Semua hal jadi binti. Ya tiap. Kalau cucu apa dia boleh guru sekolah. Sudah apa? Itu baik. Apa tu? Kita baru mana? Iya dong. Cucunya ayah tak bantu apa yang bintu pada kira tak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Apa kata Nabi? Innal baita la yutla fihi al-Quran. Rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut fayatara li ahli sama kama tatara al-nujum li ahli al-ardi. Sesungguhnya rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut, maka rumah tersebut akan terlihat dari langit, dari penduduk langit dan penduduk bumi. Rumah tersebut bagaikan bintang
nampak dek malaikat di langit. Golak ayo. Kira-kira oh ya, apakah suruh anggota rumah awak mengaji? Tidak apa. Pokok rumah awak mengaji. Mawai iku awak mengaji. Mawai isu bini awak mengaji. Mawai isu anak awak mengaji. Mawai isu nantu awak mengaji. Pokok rumah awak dalam sai ada orang mana? Bisa solo-solo mengaji. Alhamdulillah lah. Iya. Iya dah. Motin TV mawai 5 minit sebelum azan mawai motin TV, 15 minit sudah azan mawai motin TV, 20 minit dah bisa motin TV saudara. Ajolah nak awak mengaji rumah, ajolah cucu awak mengaji rumah pak. Ajolah bintang awak nampak dari para malaikat. Sebagaimana penduduk bumi menengok bintang di langit. Alhamdulillah. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah, rumah yang mengaji dengan rumah yang tidak mengaji, bagaikan rumah seperti bangkai dengan orang hidup. Allah bisa bikin rumah bangkai. Bangkai itu busuk atau rupa? Kalau isu aku bayu minyak anak awak mengaji bayu lalu mau takkan tu ibu takkan tu ibu di pasar kecil bapak bayu ibu pakai ibu ampe ibu lewat minyak mengajinya ampe ibu sebulan terus contoh kecil tu awaknya dia bapak kali ke pasar saya parkir bayu dia. Tidak, kalau beca, ibu mengajinya kan 2.000 seminggu kali sampai 8.000 sebulan sudah contoh itu. Apa 3 buku saya, 2 buku saya, iya. Iya dah. Jawablah bu, nak apa mau korang? Sayang kau kau ke ibu le, kalau tinggal kau rumah, jauh pilih tapi kalau bini tinggal ada pilih. Dah pikir dia. Kalau kau apa kau tiga, apa jauh pilih? Ada kau yang kau boleh kena tinggal ya jauh. Tapi ada nak kau tinggal ya ada jauh pilih pun cewek kau dah. Ada sungguh, ada boleh. Tapi di rumah, tapi kita ada di rumah. Nama bapak ibu-ibu apa ni Nabi? Masalul baitil ladzi yazkurullah fihi walladzi la yazkurullah fihi kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah, yang dibacakan Al-Quran, dengan rumah yang tidak disebut nama Allah dan rumah yang tidak membaca Al-Quran, bagaikan orang hidup dengan orang mati. Sama ibu aja pak busuk atau si coba jilid keringin awak. Dan nanti saya tidak boleh. Apalagi mayit, ya bangkai. Nauzubillah, subhanallah. Jangan sampai rumah awak disebut Nabi rumah bangkai. Jangan sampai rumah awak disebut Nabi rumah kuburan. Nauzubillah. Subhanallah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kami dari komunitas Rio Mengaji akan membagikan Al-Quran gratis untuk anak ibu yang mengaji di Sikopa. Insyaallah berubah buat bagi yo. Bapak bisa dari bapak kan? Ada apa ya? Jam 7 boleh, esok boleh, oke. Tinggal 2 minit le awak mengaji, bapak bagikan Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini bapak-bapak, ibu-ibu, banyak pahala yang awak dapatkan, banyak keutamaan yang kita raih. Salah satunya membaca Al-Quran
Al-Quran ini bapak-bapak ibu-ibu akan memberi syafaat kita di yaumil mahsyar, di hari kiamat kelak. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang menemui bapak ibu. Engkau dulu di dunia membacaku, di saat kamu galau engkau kembali kepadaku membaca, di saat engkau bahagia engkau baca aku, di saat engkau kesepian engkau membaca aku. Saat ini, hari kiamat ini, aku akan memberi syafaat kepadamu. Tak bahagia maksudmu? Ya dah. Oh Buya, dia tak pandai mengaji tu Buya. Lah belajar kokin komedi mengaji, tak jumpa dia mengaji lo. Aku ni Nabi, siapa yang membaca Al-Quran tertatah tertati yang membaca Al-Quran kau bagi lidah, apakah dia mendapatkan pahala? Dapat bu. Orang yang membaca tertatah tertati Al-Quran, dia mendapatkan lahu ajrani, 2 pahala. Ampuni Nabi, wallazi yaqra'ul Qur'an, siapa yang membaca Al-Quran wa yatatahta'atta ya wa yatatahta'u, siapa yang membaca Al-Quran tertatah tertati wa huwa alaihi syaqqun, berat lidahnya untuk membaca, nak tampil lahu ajrani, 2 pahala dia dapatkan. Kalau topik sedekah apa pahalanya? Ma'a syafaratil kiram, dia bersama para malaikat. Kedudukan aku sama pahalanya dengan para malaikat. Tapi kalau tertata tertati, tidak masalah. Cuma dia belajar, tidak juga topik. Walat ta'alin, tapi dia nak jadi imam tu bu. Ini baca Al-Quran nak pakai menyo diumainya siratal boleh dan tuh ikan dua berdosa orang mengaji atau ditopik akhir orang nak mengaji no ya ada orang cerita kalau tak ada arti semayang orang itu semayang dua ribu semayang orang kalau cerita itu jadi semayang dalam. Kalau bisa, Bapak Ustaz, alhamdulillah. Kalau tak bisa, Bapak, kalau tak mampu, kalau tak bisa dua, jadi mulia sudah, siapa nama? Atau bagaimana sudah, sosial sudah ada. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau awak lah belajar, kalau bapak tak belajar kopi komai, tak bisa deh. Aku ini nanti orang yang membaca Al-Quran. Ya kata ta'u fihi, tertata tertati dia membaca Al-Quran, lahu ajrani, 2 pahala. Kalau bertopik mantap, safaratil kiram, dia akan bersama para malaikat. Alhamdulillah. Tapi kalau pakai iyalah dalam surah Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim, ayat itu dia pakai metode. Engkau mengkonstruksinya di rumah aja. Ya bu, aku atasannya nak nampak dari Al-Quran. Iya, umawala 70 baca Al-Quran di HP. Nampak atau Al-Quran kene konakku. Boleh Al-Quran yang konakku. Atau tak konak? Aduh, sekolah meja boleh Al-Quran mah. Di bulan Tuhan. Aduh Al-Quran tu. Ya dia. De arti nak mau mengaji, iya tu, iya dah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, aku ini Nabi tadi, siapa yang membaca Al-Quran tertata tertati, sudah belajar dia, berat lidahnya untuk membaca, maka dia beri pahala, lahu ajrani, 2 pahala. 1 huruf dibaca Al-Quran bernilai 10 pahala. Bayangkanlah, aku ini Nabi, siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, alif lam mim, la aku
alif harfun, tetapi kata Nabi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Kali 10 apa? 30 pahala. Alif lam ini kok. Ikut dah nonton sinetron tawi dari pagi ke duha ke tengah hari ke zuhur ke asar ke maghrib ke isya. Nonton sinetron tawi. Yang ditonton apa? Apa ditontonnya? Bini orang bini awak, dua laki awak, dua awak. Itu tonton tawi kok. Itu kau ibu pusing-pusing. Kayu apa kiri lo pulo di bakau tu di miko ne ya Allah ditonton itu boleh mengaji awak mengaji. Dulu ya Pak, kita tutup pengajian kita ini, kita ajarkanlah anak kita semarakkanlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Ajarkanlah anak kita mencintai Al-Quran, diawali oleh ayah dan bundanya yang selalu membaca Al-Quran di rumahnya. Mana banyak awak membuka HP atau buka Al-Quran? Banyak buka HP. Mulai gini, boleh buka HP. Al-Quran ada di HP, Al-Quran ada di siku, Al-Quran itu. Bukalah. Nak pandai baca, dong muratal bahalu. Ikut nak lagunya kahir itu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Selepas azan kita bagikan Al-Quran. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.